Cerita Novia Octavia Tumblr.com menulis sebuah forgiveness project yang bercerita tentang sosok aku dalam mencari sebuah makna memaafkan. Tulisan ini membuat aku mulai terbuka sudut pandangnya satu persatu tentang sebuah permaafan itu sendiri. Tapi bagaimana cara otak memproses sebuah maaf itu sendiri? Adakah pengaruhnya untuk tubuh kita? Yuk kita coba bahas satu-satu. Akan sangat wajar apabila kita merasakan sakit ketika kita disakiti. Baik itu karena diri kita sendiri, orang lain yang gak kita kenal, bahkan orang yang kita sayangi sekalipun. Karena pada dasarnya di otak kita ini ada sistem pengatur emosi yang namanya sistem limbus. Dia mengatur perasaan emosi, entah itu senang, sedih, ataupun marah sekalipun. Ketika emosi yang diaktifkan oleh perasaan senang yang berasal dari area tegmentalis ventral, ia akan mengaktifasi sistem limbus untuk menghasilkan perasaan senang, bahkan euforia sekalipun. Makanya kenapa orang yang menyalahgunakan obat terlarang itu dapat adiktif atau candu karena aktivasi dari rasa senang itu sendiri. Nah, sedangkan ketika emosi berasal dari amigdala, ini yang akan membuat kita merasakan rasa sedih, gak bahagia, bahkan merasakan sakit itu sendiri. Nah, jadi kita sekarang tahu kenapa kita bisa merasakan sakit, senang, sedih, ataupun bahkan emosi lainnya karena kita mempunyai sistem pengatur emosi di dalam otak kita yang namanya sistem limbus. Cakep. Sebenarnya dalam keadaan normal, emosi bahagia lebih tinggi daripada emosi lainnya. Terus gimana caranya otak kita bisa merespon kejadian menyakitkan itu? Jawabannya tergantung dari diri kita sendiri, mau merespon seperti apa kejadian yang menyakitkan itu. Karena kita nggak mungkin bisa milih kan, aku maunya bahagia aja, sorry sama emosi yang sedih nggak level. Kita nggak mungkin bisa memilih kejadian-kejadian seperti itu. Karena kejadian menyakitkan akan sangat wajar hadir dalam hidup kita. Dan dia harus hadir agar kita dapat mengetahui perbedaan dari emosi yang hadir dari diri kita sendiri. Contoh responnya gimana? Misalnya nih, ada dosen yang ngasih tugas ke kita, harus dikumpulin hari itu juga, dan langsung dipresentasikan hari itu juga. Kita pasti akan sangat wajar respon pertamanya adalah sambat, ya kan? Dan ternyata di dalam otak kita sendiri itu, respon bahagianya mulai menurun. Sekarang ada pilihannya untuk kita bisa merespon kejadian tersebut. Pertama, kamu bisa meresponnya dengan, oh ya udahlah, kerjain dulu aja semaksimal mungkin, siapa tahu nanti dosennya mau membimbing kita lebih. Atau mungkin dosennya memang mau ngasih kita ilmu yang lebih banyak lagi. Atau kita pilih option yang kedua, kita gerutu sepanjang waktu, sambat sepanjang hari pokoknya, sampai kita nggak sadar ternyata waktu pengumpulan tugasnya udah berakhir. Ataupun kita juga udah ngerjain tapi kayak ogah-ogahan gitu. Kalau misalnya kita pilih pilihan yang pertama, di otak kita dopamin akan meningkat, yaitu hormon pemberi rasa senang. Dan kita bisa cenderung ke arah memaafkan dari kejadian tersebut. Untuk pilihan kedua, otak kita akan bekerja secara terus-menerus untuk menghasilkan sensor rasa sakit dan menurunkan neuromodulator yang menghasilkan rasa senang itu sendiri. Jadi tadi ketika kita udah tahu nih kejadiannya, rasa bahagia itu perlahan menurun. Tapi ketika kita meresponnya dengan cara menggerutu, tidak terima dengan kenyataan ini, itu ternyata akan menurunkan neuromodulator bahagia itu sendiri. Misalnya kalau kita mengambil pilihan yang pertama, kok bisa ya cenderung kita memaafkan gitu, memaafkan kejadian yang sudah menyakiti, secara gak langsung sudah menyakiti perasaan kita. Sebelumnya kita mesti tahu dulu apa arti dari memaafkan itu sendiri. Memaafkan adalah perubahan kondisi mental di mana seseorang memutuskan dan berhasil menghilangkan kemarahan terhadap orang lain yang telah dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan sesuatu yang tidak adil ataupun berbahaya bagi mereka. Dikutip dari neurologytimes.com. Lalu gimana caranya kita bisa mengambil keputusan untuk memaafkannya? Menurut ilmu neuroscience, ada yang namanya prefrontal cortex. Dia mempunyai fungsi untuk menentukan keputusan apa yang akan kita ambil. Yang sebelumnya dibantu oleh amigdala
untuk mengaktifkan sirkuit perasaan kasihan terhadap orang tersebut. Jadilah kita bisa memberikan maaf kepada orang tersebut. Lalu dampaknya apa ke diri kita sendiri kalau misalnya kita sudah menentukan keputusan bahwa kita bisa memaafkan orang tersebut? Menurut penelitian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan meditasi dan sering menunjukkan kasih sayang, yaitu menunjukkan dengan cara memaafkan, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan perbuatan jahat ataupun perasaan yang menyakiti orang lain. Tapi bukan berarti habis ini kita ngejudge orang. Kalau misalnya ada yang nyakitin kita, terus oh berarti dia nggak pernah melakukan kebaikan, gara-gara dia ngejahatin aku mulu. Nggak, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Karena banyak faktor yang menentukan kenapa orang itu bisa melakukan kejahatan itu sendiri. Dan kalian bisa baca lebih lanjut di literatur yang aku kasih di description box below. Oke, dapat disimpulkan bahwa manusia itu punya sistem pengontrol emosi, yaitu sistem limbus. Emosi yang paling tinggi dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah emosi bahagia. Tetapi ketika ada sesuatu yang membuat kita merasa tersakiti, emosi bahagia ini perlahan menurun. Tapi kita punya andil untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara apa kita merespon dari kejadian tersebut. Salah satunya adalah memaafkan. Tetapi memaafkan itu bukanlah tentang mengatakan bahwa seseorang tidak harus bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan terhadap kita. Tetapi memaafkan itu sendiri mengatakan bahwa kita dapat mengambil keputusan untuk menghilangkan amarah kita sendiri terhadap orang lain. Bisa jadi rasa sakit itu hadir untuk pembelajaran kita menjadi lebih baik. Pasti ini akan sangat sulit. Dan aku pun masih belajar untuk hal itu. Tapi nggak ada salahnya kan kita untuk mencobanya. Selamat mencoba ya. Semoga melalui video ini apa yang aku sampaikan dapat tersampaikan. Aku pribadi minta maaf atas apa yang telah aku perbuat. Ada kata-kata mungkin yang telah menyakiti hati kalian. Perbuatan aku yang gak sengaja maupun disengaja. Aku pribadi minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Sebentar lagi kita lebaran. Lebaran kali ini memang sangat-sangat berbeda. Tetapi semoga proses memaafkan di Idul Fitri ini tidak hilang di tengah-tengah kita. Semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi saat-saat ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.